الصالحات إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan pada guru bersama Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Gus Ismi Al-Asim. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa ahmadullaha qailan alhamdulillahilladzi ja'alal ilma wasilatan li bulughis sa'adah summa fataha babal ilmi liman talabah wa huwa fattahul alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah Majelis Syariah Musalla Syariah, seluruh pengurus, ketua DKM, para jamaah, perangkat desa dan warga yang dirahmati oleh Allah. Pagi hari ini sama-sama kita akan bahas hadis Nabi yang menjabarkan tentang bagaimana ciri fisik mulia Rasulullah Muhammad, Pak. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan menjelaskan, kami akan sama-sama membahas kitab yaitu Asy-Syama'il Muhammadiyah. Nah ini. Ya, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ini saya beli pas saya dulu kuliah, Pak, di Mesir. Nah, jadi kitab Syama'il Muhammadiyah ini adalah kitab yang ditulis oleh iklan dulu sebentar. Kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Artinya beliau perawi hadis, kemudian menuliskan kembali hadis-hadis Nabi, khususon hadis-hadis ini yang berkaitan dengan ciri fisik mulia Nabi, bagaimana keseharian Nabi, bagaimana sunnah-sunnah Nabi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Artinya apa, para hadirin sekalian? Sebetulnya banyak ya sunnah-sunnah Nabi yang memang sudah kita hidupkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak nih jalan kerja, berangkat dari rumah, berangkat ke masjid nih, ke majelis, ke musola buat ngaji atau kemanapun. Ketika jalannya kagak diseret aja, ya, ketika jalannya enggak diseret, itu sudah secara tidak langsung melaksanakan sunnah Nabi. Tapi kita belum tahu, Pak. Nah, maka daripada itu akan kami bahas bersama-sama kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Akan sama-sama kami bahas kitab Syama'il Muhammadiyah ini agar kita makin paham, makin tahu, makin bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita masuk kepada penjabaran ciri fisik mulia daripada baginda Rasul dan bagaimana kehidupan keseharian beliau, ketika ditanya, lalu kitab Syama'il Muhammadiyah ini rujukannya apa? Loh, ini kitab hadis. Ya, dan ini kitab hadis. Berarti ya sudah jelas.
Ya, apalagi di sini kitab yang dituliskan kembali oleh Imam At-Tirmidzi. Karena Imam At-Tirmidzi adalah perawi hadis yang derajat kesohihan hadisnya adalah sahih, mutawatir. Nah, maka tidak ada keraguan di dalam kitab ini. Ya, artinya nanti emang ciri fisik beliau seperti itu. Loh, ini hadis Nabi dan ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab yang namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama adalah qala al-Imam al-Hafiz Abu Isa Muhammad ibni Isa ibni Saurah At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi ini panjang, Pak, namanya ya. Namanya panjang. Jadi mengapa panjang? Karena biasanya mereka untuk mengingat nasabnya. Untuk mengingat nasabnya. Makanya biasa kalau orang Indonesia itu nama bapaknya misal Muhammad Ahmad, atau nama bapaknya misal Ibrahim, nama anaknya Abdullah misalnya, maka Abdullah Ibrahim. Ya, Abdullah Ibrahim. Muhammad Abdullah Ibrahim. Mengapa Ibrahim? Agar di sana diisbatkan nama nasabnya, nama orang tuanya. Tujuannya apa? Agar dia tahu, Pak, nasabnya. Dan biasanya yang namanya dinisbatkan kepada bapaknya itu adalah nama anak laki-lakinya. Biasanya. Ya. Nama bapaknya tadi Ibrahim, nama anaknya Muhammad Abdullah Ibrahim. Mengapa? Karena nasab itu tidak terputus dari jalur bapak. Dari jalur bapak. Jadi seperti itu. Jadi nasab itu tidak terputus dari jalur laki-laki. Ya, makanya kadang ada candaan. Kita punya anak laki-laki, itu menjaga nasab itu. Nah, ada candaan seperti itu. Kita ketika memiliki putra laki-laki itu menjaga nasab. Ya, kalau kita memiliki anak perempuan semua, ya berarti kita yang paling ganteng gitu di keluarga tersebut, kan begitu ya, Pak ya. Nah, itu. Jadi seperti itu. Intinya adalah jalur nasab adalah jalur keturunan daripada bapak, dari laki-laki, dari bapaknya. Nah, jadi seperti itu. Nah, begitu juga dengan Imam At-Tirmidzi. Nah, beliau menisbatkan namanya kepada orang tuanya, keluarga dan lain sebagainya. Karena apa? Yang pertama tadi untuk menjaga nasabnya, yang kedua sebagai bukti kecintaannya kepada orang tuanya. Seperti itu. Biar ingat orang anaknya sama keluarganya, sama nenek moyangnya, sama bapak. Jadi seperti itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bab yang pertama adalah babu majaa fi holki Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab yang pertama adalah bab yang menjelaskan tentang ciri fisik mulia daripada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bab yang pertama, ciri fisik yang mulia Nabi. Bab yang berikutnya nanti ada tanda Nabi, Pak, tanda kenabian. Tanda kenabian ini bukan sifat, tetapi fisik. Beliau itu punya, kalau bahasa kitanya mungkin kutil ya. Kutil itu apa artinya? Daging yang lebih. Betul tidak? Bahasa kitanya kan kutil, daging yang lebih. Beliau itu punya ciri fisik kenabian di punggungnya ini sebesar telur puyuh gitu ya, telur puyuh. Nah, bahasa kitanya kutil. Di sini yang menandakan bahwasannya ciri fisik kenabian beliau itu dilihat langsung oleh sahabat Salman Al-Farisi. Nah, itu. Nah, lalu tujuannya apa? Kita mempelajari ciri fisik mulia beliau. Lalu tujuannya apa? Kita mempelajari bagaimana keseharian beliau. Salah satu tujuan yang pertama adalah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta, Pak, sama istri kita. Itu sampai hafal itu. Titik-titiknya sampai hafal. Kita kalau suka sama satu hal, satu titik, satu objek, maka pasti kita akan ingin tahu tentangnya, wa ma fiha, dan ada apa di dalamnya. Dan apa tentangnya. Itu kalau kita cinta. Nah, kita ini cinta kepada Nabi
Kita ini sering mempelajari sifat-sifat mulia beliau. Nah, lebih daripada itu, kita mempelajari apa? Kita mempelajari ciri fisik beliau. Bagaimana bentuk tubuh mulia beliau. Bagaimana panjang rambutnya. Bagaimana warna kulit beliau. Apakah warna kulitnya sama seperti kita? Ya. Ataukah lebih tua warnanya? Ataukah lebih putih? Nah, beliau seperti itu. Ya. Nah, jadi itu tujuannya para hadirin sekalian. Yang pertama adalah babu maja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang ciri fisik daripada Rasulullah Muhammad. Haddatsana Abu Raja' Qutaibah ibnu Sa'id an Malik ibni Anas an Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman an Anas ibni Malik annahu sami'ahu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in. Nah, Abu Raja Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami. Nah, ini yang disebut dengan rawi, diceritakan. Ya, diceritakan dari Raja Qutaibah ibni Sa'id, dari Malik ibni Anas, dari Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman, dari sahabat Anas bin Malik. Artinya yang pertama kali menceritakan yang pertama kali menjabarkan ciri fisik mulia beliau dalam hadis ini adalah sahabat Anas bin Malik. Ini sahabat Anas bin Malik ini, Pak, salah satu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Nih, sahabat Anas bin Malik. Saking dekatnya beliau Anas bin Malik dengan Rasulullah, ketika Rasulullah wafat, itu beliau sampai tahu berapa sisa helai jumlah rambut putih Nabi. Bayangkan, saking cintanya, saking dekatnya dengan Rasulullah. Tuh, coba kita, Pak, yang udah mulai putih nih, ada berapa helai, Pak? Ya. Saking dekatnya Anas bin Malik dengan Rasulullah, ketika Rasulullah itu wafat, beliau sampai hafal sisa rambut putih, dengan kata lain ubannya rambut putihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa kata sahabat Anas bin Malik? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laisa bitawilil bain wala bil qasir. Perawakan daripada Rasulullah Muhammad itu, perawakan daripada Rasulullah Muhammad itu yang pertama laisa bitawilil bain wala bil qasir. Nah, ini sudah masuk hadisnya ya. Laisa bitawilil bain wala bil qasir. Yang pertama, tidak tinggi tubuh beliau dan juga tidak pendek. Sedang-sedang saja. Mengapa tidak tinggi, mengapa tidak pendek? Ini mensifati semua makhluknya. Kalau beliau tinggi, nanti kesian yang pendek. Kalau beliau pendek, nanti kesian yang tinggi. Tetapi tadi beliau mensifati tengah-tengah. Tujuannya apa? Agar mensifati seluruh makhluknya. Tuh, seluruh makhluk Allah maksud saya ya. Seluruh makhluk Allah ya. Seluruh makhluk Allah. Kan makhluk Allah itu ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, maka disifati. Nah, dengan itu semua adalah tengah-tengah. Agar mensifati semua pengikutnya, semua makhluk Allah. Nah itu. Nah, jadi beliau tidak tinggi dan beliau tidak tinggi perawakannya dan juga tidak pendek. Nah, wala bil abyadil amhak wala bil adam. Dan warna kulit beliau juga tidak putih. Tidak putih yang sangat putih dan juga wala bil adam dan juga tidak hitam. Artinya maknanya seperti sawo matang ya Pak, atau kuning langsat ya, kurang lebih seperti itu. Karena mengapa kalau ketinggian juga tidak enak Pak. Kelihatan tinggi amat ini. Ya, karena kalau putih banget juga kelihatannya tidak pas. Apalagi beliau hidup di tanah Arab. Tiba-tiba ada yang putih banget. Nah, lalu bagaimana? Loh, tapi Rasulullah itu bercahaya. Nah, bercahaya ini nurnya, bukan warna kulitnya, Pak. Makanya contoh kita ada melihat orang.
Dia mungkin tidak tampan, tapi wibawanya itu luar biasa. Betul tidak? Ini contoh manusia, kita saja manusia biasa. Ada orang tidak tampan, ada orang dia tidak putih, tetapi kok punya wibawa, punya karismatik tersendiri. Nah, apalagi ini Rasul. Ya, apalagi ini Rasul. Ya. Jadi memang yang pertama, Pak, ya, wala bil abyadil amhaq wala bil adab. Beliau tidak putih kulitnya dan tidak hitam. Padahal aslinya bangsa-bangsa Arab itu kulitnya hitam, Pak. Orang Arab asli itu kulitnya hitam. Aslinya itu kulitnya hitam mereka. Tapi kok kalau kita lagi umroh itu, ya itu kayaknya orang-orang Arab itu bersih-bersih. Ya karena dia punya duit, Pak. Karena mereka punya duit. Loh, mereka itu punya duit. Ya, mereka punya duit. Karena punya duit perawatan. Ya karena punya duit terawat, betul tidak? Lah itu makanya bercoba antum ke pinggiran Arab Saudi, suku asli Arab lah. Ya, suku asli Arab itu aslinya adalah hitam. Adalah hitam aslinya. Dan Rasulullah ini tidak putih dan tidak hitam, artinya coklat. Sawo matang atau kuning langsat, kurang lebih seperti itu. Nah, sedikit saya tambahkan, ketika kita menyebut nama Rasulullah Muhammad, jangan pernah kita hanya memanggil dengan nama Muhammad saja. Nah, ini jangan sampai. Mengapa? Ini adalah bentuk penghormatan kita, bentuk takzim kita kepada beliau. Oh, kalau kafir Quraisy yang ngomong, ya, kalau dalam kisah Sirah Nabawiyah, Nurul Yakin ila Sayyidil Mursalin, kisah daripada sejarah Nabi, banyak di sana kalimat-kalimat ya Muhammad. Itu yang melafadzkan adalah orang-orang kafir Quraisy. Abu Lahab, Abu Jahal yang manggilnya ya Muhammad. Tapi kita sebagai pengikutnya, sebagai umat Nabi, jangan hanya panggil namanya. Nah, tetapi sebelumnya ada ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habibullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah Muhammad. Seperti itu. Sebagai apa? Bentuk penghormatan kita kepada beliau. Tuh. Ya kalau kita, Pak, di Indonesia dipanggil Bapak, ya. Bapak Fulan. Tiba-tiba itu ada bocah tuh, ya, datang manggil langsung nama kita, Pak. Songong gak itu? Lah itu songong, itu bocah, Pak. Apalagi ini Nabi. Ahsanut takwim, sebaik-baik ciptaan, makhluk yang paling mulia akhlaknya. Kita cuman panggil pakai nama. Lah kita aja nih panjenengan semuanya, ada bocah kecil manggil kita nama kita, nggak pakai bapak. Kita aja kesel. Ya. Loh, tapi Rasulullah apa membutuhkan? Ya Rasulullah tidak membutuhkan, tapi kita umatnya yang menghormati beliau. Ya, kita umatnya tahu diri, ya menghormati beliau, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu ya, kita memanggil Nabi, ada ya Nabi Allah Muhammad, ya Rasulullah Muhammad, ya Habibullah, ya Sayyidi ya Muhammad. Nah, ini. Nah, jadi seperti itu, ya. Lalu berikutnya adalah wala bil ja'dil qatati wala bisabati. Rambut beliau tidak keriting dan rambutnya juga tidak lurus. Berarti apa tuh? Ikal. Rambut beliau tidak keriting dan rambut beliau tidak lurus. Wala bil ja'dil qatati wala bisabti. Nah, ini. Beliau rambutnya tidak ikal dan tidak lurus. Perawakannya tidak tinggi, perawakannya tidak pendek, kulitnya tidak putih. Ya, kalau orang itu yang paling putih itu orang mana, Pak? Sebetulnya yang paling putih itu orang Asia, Pak. Cuman karena kita kebagiannya Asia bagian Tenggara, ya. Nah, karena kita ini kebagiannya Asia Tenggara. Lah itu kalau Asia Tengah, lah itu ya orang-orang Rusia itu kan putih-putih mereka itu, ya. Orang-orang pecahan Uni Soviet itu, Tantan itu ya, Tantan itu masih Asia kan, ya. Nah, itu Tantan itu ya, Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan,
apalagi Turkmenistan dan lain sebagainya itu pecahan apa? Kalau saya bilangnya pecahan Uni Soviet, negara-negara Tantan itu. Nah itu, lah orang-orang Cina itu, orang-orang Jepang itu kan putih-putih mereka. Ya karena kita Asianya bagian Tenggara ya. Jadi ya nggak bagian Tenggara gitu ya. Jadinya begini. Ya, nah itu. Ya, sebenarnya begini ya, Malaysia ya, Singapura itu kan bagian Tenggara. Nah, jadi begini. Nah itu. Kalau aslinya orang Arab itu hitam warna kulitnya. Kalau ditanya yang paling putih itu siapa? Orang Asia. Kalau ditanya bangsa penjajah itu mana? Ya bangsa Eropa. Ya, bangsa penjajah itu mana? Bangsa Eropa kan seperti itu. Ya, tapi sekarang yang jajah itu Amerika. Betul. Pertanyaannya orang Amerika sekarang itu asli orang Amerika? Ya, asli orang Amerika atau mereka pendatang? Lah kan ada tuh cerita Christopher Columbus itu. Ya, yang pertama kali menemukan benua Amerika itu. Ya, itu dari mana? Dari Eropa. Betul tidak? Dari Eropa, sehingga kemudian menjajah bangsa asli daripada Amerika itu. Nah itu, nah kita ini sebagai warga bagian Asia Tenggara ya kedapatannya seperti ini. Ya, kedapatannya ya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama, beliau tidak tinggi, tidak pendek, tidak putih, tidak hitam, rambutnya tidak lurus, tidak keriting, ikal. Rambut beliau ikal. Apa artinya? Tujuannya beliau mensifati semua pengikutnya. Beliau mensifati semua makhluk Allah, semua ciptaan Allah. Seperti itu, beliau mensifati semua makhluknya. Nanti kalau beliau tiba-tiba hitam sendiri kan, ada pengikutnya atau ada pengikutnya yang putih, nanti rasis ya. Wah, ini putih nih, Rasulullah aja nggak putih, hitam, kan seperti itu. Nah ini maksudnya ini. Lalu yang dimaksud dengan nur itu tadi, cahayanya itu yang dimaksud bukan warna kulitnya putih, bukan. Ada orang putih tapi auranya nggak enak Pak dilihat. Betul nggak? Ada orang putih auranya kagak enak dilihat. Ada. Tuh, ada orang hitam juga nggak enak dilihat. Banyak. Cuman kalau standar orang Indonesia kan harus tinggi, harus putih gitu ya. Itu orang Indonesia ya standarnya. Nah, tapi nanti Rasulullah Muhammad mensifati semua pengikutnya dengan tadi. Ya, jadi cahaya beliau itu bukan dari warna kulitnya yang putih, bukan. Nah, kalau bahasa kitanya kami menerjemahkan seperti karismatiknya beliau. Ada cahaya di dalam di dalam dirinya. Sehingga kita makin senang, ya kita makin cinta, kita makin senang ketika melihat beliau. Seperti itu. Ba'asahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanatan. Allah ta'ala mengutus beliau. Allah ta'ala mengutus beliau menjadi nabi ala ra'si arba'ina sana, pada umur beliau yang ke-40. Fa'aqama bi Makkah ta'asra sinin wa bil Madinah ta'asra sinin. Usia beliau 63. Ya, 63 diwafatkan oleh Allah. 40 tahun diangkat menjadi rasul. Fa'aqama bi Makkah ta'asra sinin. Setelah diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, beliau menetap di kota Mekah asra sinin, kurang lebih selama 10 tahun. Habis itu beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah bi asra sinin. Asra sinin ini di sini dikatakan asra sinin, kurang lebih 10 tahun digenapkan menjadi 13 tahun sampai wafatnya beliau. Nasnya di sini dikatakan wabil Madinati asra sinin, kurang lebih di kota Madinah itu 10 tahun. Kurang lebih, ya lebihnya 3 tahun. Maka menjadi 63 tahun. Wa tawaffahullahu ta'ala ala ra'si sittina sanatan. Kemudian Allah mewafatkan. Apa itu mewafatkan? Ya, mewafatkan. Ya, memanggil beliau, mewafatkan beliau pada umur kurang lebih 60 tahunan. Lebih tepatnya 63 tahun. Nah, ini.
Walaysa fi ra'sihi wa lihiyatihi ishruna sya'rahu bayadha. Dan ketika beliau wafat itu, ya, ketika beliau wafat, fi ra'sihi, di kepala mulia beliau, wa lihiyatihi, lihiyatun itu artinya apa nih? Jenggot, ya. Walaysa fi ra'sihi, dan di kepala beliau dan di jenggot beliau, laisa fihi ishruna sya'ratan bayda, meninggalkan 20 helai rambut putih. Tuh. Nah, meninggalkan 20 helai rambut, meninggalkan 20 helai rambut putih. Bayangkan. Ini kata siapa 20 helai rambut putih? Kata sahabat Anas bin Malik. Nah, ini ya. Nah, ini kata sahabat Anas bin Malik. Makanya dikatakan tadi, beliau Anas bin Malik adalah salah satu sahabat yang paling dekat dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi itu wafat, meninggalkan rambut putih di jenggotnya dan juga di kepalanya, menyisakan 20 helai. Lalu berikutnya ini saya akan menjabarkan hadisnya, ya, yang kedua, karena kalau syarahnya dijelaskan, ini adalah kitab Syama'il Muhammadiyah, kemudian kitabnya ini disyarah kembali, Pak. Dijelaskan kembali. Nah, dijelaskan kembali oleh Maulana Syekh Hisham Kamil Asy-Syafi'i Al-Azhari. Guru kami Syekh Hisham Kamil Asy-Syafi'i Al-Azhari. Nah, nama kitabnya Al-Isyraqat As-Sunniyah. Nah, ini cuman syarah penjelasan daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Nah. Lalu berikutnya hadis yang kedua. Tadi yang pertama adalah kita bisa ambil istimbatnya, kita bisa ngambil intisarinya. Nabi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, ya, tidak hitam, tidak terlalu putih. Terus apa lagi tadi? Rambutnya tidak panjang dan tidak keriting, artinya beliau rambutnya ikal, ya. Lalu beliau menetap di Makkah selama 10 tahun dan di Madinah kurang lebih 10 sampai 13 tahun. Dan beliau diutus menjadi nabi ketika usia 40 tahun. Dan di jenggot mulia beliau, nah, ini jenggotnya, di jenggot mulia beliau dan di rambut mulia beliau ketika beliau wafat, ya, ketika beliau wafat menyisakan 20 helai rambut putih. Nah, jadi seperti itu. Itu konklusinya. Lalu hadis yang kedua adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raba'atan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki ciri fisik mulia roba'atan. Roba'atan itu sedang, ya, sedang saja. Laisa bitawili wala bil qasir, tidak tinggi beliau dan tidak pendek. Tubuh mulia beliau hasanal jismi, sebaik-baiknya bentuk tubuh, ya, proporsional, Pak. Ya, kalau bahasa kitanya proporsional tubuhnya, pas, tidak ketinggian dan tidak pendek, ya, dan tidak pendek. Nah, wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin, dan rambutnya tidak lurus dan juga rambutnya tidak keriting. Nah, tidak keriting. Asmarul laun. Nah, di sini dijelaskan lagi. Warna kulitnya asmar. Asmar itu kecoklatan, tetapi nggak coklat banget. Iya, kurang lebih seperti sawo matang, ya, Pak, ya. Nah, kecoklatan warna kulit beliau itu. Ya, kecoklatan. Nah, kalau tadi di hadis pertama nggak dijelasin detailnya apa. Hanya dijelaskan tidak putih dan tidak hitam. Tapi di hadis yang kedua ini dijelaskan asmarul laun. Warna kulit beliau adalah sedikit kecoklatan. Nah, idza masya yatakaffa, ketika beliau berjalan, ya, itu jalannya dengan tegak. Idza masya yatakaffa, kalau jalannya tegak, kalau jalannya kagak diseret, Pak. Nih, artinya ini sunnah Nabi yang pertama. Jalan beliau kagak
nggak diseret, jalannya tegak. Ka'annahu yamshi min sobabin, seperti orang yang baru turun dari atas bukit atau atas gunung. Orang turun dari atas bukit, dari ketinggian, dari atas gunung turun ke dataran rendah. Itu ada yang jalannya nyeret, Pak? Nggak ada. Bapak lah turun dari tangga misalnya, nyeret nggak, Pak? Kagak. Bapak nyeret turun dari tangga gimana, Pak? Jatuh. Jatuh. Kita aja nih turun dari tangga rumah, dari tangga masjid, turunnya nyeret, kepleset. Nah, beliau itu kalau jalannya tegap. Ya, jalannya tegap, jalannya tidak diseret, dan jalannya itu tegas. Nah, makanya tadi ketika kita ya bergerak kemanapun, jalannya nggak diseret. Karena diseret ini kan identik dengan hal-hal yang malas, Pak. Habis makan ya, kenyang ya, ngesot jalannya tuh, seret, begitu ya. Tuh, kemana-mana lagi males misalnya jalannya nyeret. Nah ini jalannya nyeret kan tadi, jalannya ngesot jalannya, menandakan hal-hal malas. Nah makanya Nabi jalannya tegap ini tadi. Ya idza masya yatakafa ka'annahu yamsi min sobabin. Beliau kalau jalannya tegap, jalannya tegas, kagak enggak diseret tuh, Pak. Ya, beliau usia 63 tahun. Ya, tapi jalannya masih tegap. Loh, berarti kalau panjenengan usianya lebih dari 63 tahun, bonusnya banyak ini. Bonusnya banyak. Tuh ya. Loh, memang usia ada yang tahu lah, betul. Usia tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita jadi patokan aja, Pak ya. Patokan kita siapa sih? Ya suri tauladan kita ya. Kalau patokan Nabi 63 tahun aja. Usia kita misal 65 tahun ya 2 tahunnya lagi bonus ya. 2 tahunnya lagi 2 tahunnya lagi bonus. Bonus apa ya? Bonus untuk bertobat. Ya, bonus untuk bertobat. Lah itu. Oh, bukan bonus untuk ibadah. Ya bertobat dulu, baru ibadah lah. Kalau ibadah nggak bertobat bagaimana? Habis tobat baru ibadah gitu. Kita ini kan kalau dikasih musibah ini kan, waduh, ini adalah ujian dari Allah. Bukan ujian, Pak. Apa itu? Itu cobaan ya, Pak ya. Bukan ujian ya, itu cobaan. Kita ini kalau dikasih musibah, ya jangan dulu ini kita dapat ujian. Nah, kalau ujian itu untuk orang-orang soleh, Pak. Kita kalau dikasih musibah ya, dikasih bencana, dikasih musuh, ini adalah ujian dari Allah. Ujian ini buat orang-orang soleh. Kalau buat orang yang tidak soleh itu cobaan. Kalau nggak soleh banget itu, kalau ahli maksiat apa? Yo azab. Azab, artinya istilah ujian ini untuk orang-orang. Lah betul kan? Lah ulama-ulama itu diuji oleh Allah karena apa ya? Dijelas ya, karena beliau orang soleh. Lah kalau kita ini bukan diuji sama Allah, tapi dikasih cobaan oleh Allah. Masa saya harus bilang dikasih azab sama Allah? Artinya kita dikasih cobaan oleh Allah. Mengapa kita dikasih cobaan oleh Allah? Biar ingat, biar tobat. Nah, biar tobat, biar ingat. Nah, ini idza masya yatakafa. Hadis keduanya ini masih dikisahkan oleh sahabat Anas bin Malik. Nah, ini ya para hadirin sekalian, nih 2 hadis. Lah ini baru 2 hadis saja. Ini hadisnya banyak banget ini hadisnya ini. Ini saya baru buka iseng aja 229. Ya. Karena nanti ada di sini digambarkan beliau kalau nyisir itu kayak gimana. Ya, beliau kalau tidur kayak gimana. Beliau kalau mandi itu gimana. Dijelaskan, Pak. Dijelaskan. Beliau kalau mandi gimana? Beliau kalau mandi itu mandinya berdua. Dengan siapa? Siti Aisyah. Ya. Dengan Siti Aisyah, beliau kalau mandi itu mandi bersama. Karena yang meriwayatkan adalah ya Siti Aisyah sendiri. Ya, Siti Aisyah sendiri meriwayatkan. Gitu. Jadi beliau Sayyidatuna Aisyah itu ketika mandi dengan Nabi itu saling memandikan. Apa saling memandikan? Ya saling memandikan itu kan
sama-sama mandiin gitu kan. Nah, panjenengan ini mandi sama istri berdua, udah lama enggak kan Pak ya? Atau baru semalam mungkin? Nah ini saya ngomong begini karena udah nikah semua kan, udah sepuh semua. Ya kalau ada si Aldi baru nggak ngomong saya kan begitu. Ya jadi seperti itu para hadirin sekalian. Jadi itu sebetulnya banyak ini ya sunnah, itu sunnah Nabi loh Pak. Ya mandi bareng istri itu sunnah Nabi. Yang istri sendiri ya Pak ya. Nah ini istri sendiri. Oh ya, istri sendiri. Nah gitu. Nah jadi kalau gitu. Nah tinggal istri yang di mana kan begitu ya Pak ya. Nah istri yang di Tambun atau istri yang di Tegal. Soalnya saya merhatiin ini WA-nya kok sering banget ke Tegal ini. Mudik ya Pak ya? Mudik. Aduh, jadi seperti itu ya para hadirin sekalian. Nah, jadi itu sebetulnya mandi bersama istri itu adalah bagian daripada sunnah Nabi. Siapa yang meriwayatkannya tadi? Sayyidah Aisyah sendiri yang meriwayatkan. Bahwasannya aku saling memandikan diriku dengan Nabi. Fi ina'in wahid, dalam satu bejana. Ya kalau bahasa kitanya itu kan mungkin sekarang bukan bejana Pak. Apa itu? Bukan bak ya, mungkin lebih betap ya. Kalau bahasa kerennya ini betap. Ya kalau di rumah kita mungkin betap nggak ada ya Pak. Nah artinya betapnya di mana adanya? Di hotel. Ya di hotel. Di hotel yang mewah, di hotel yang ada di Bogor, di hotel yang ada di Jogja. Artinya apa? Ya suruh ngajak istri kita buat jalan-jalan. Nah, buat jalan-jalan ke hotel. Nah, nanti fi ina'in wahid, mandi di dalam satu bathtub. Ya kalau nggak ada bathtub di sini ember lah, ember gede itu kan. Ya, asal jangan ember musola aja ya dipindahin ya Pak. Nah itu, ini makna fi ina'in wahid. Betul, ini kalimatnya ada loh. Nanti kita bahas di hadis berikutnya. Fi ina'in wahid, dalam satu bejana. Ada juga yang meriwayatkan, makna satu bejana ini maknanya adalah satu ember yang sama-sama ngambil air ngambil sama-sama air di dalam satu bejana tersebut, satu ember tersebut. Ada juga yang memaknai seperti itu. Artinya apa? Beliau mandi bersama dengan istrinya Sayyidatuna Aisyah. Lalu hadis yang berikutnya, Sami'atu Al-Bara ibn Azib yakul. Nah ini yang mengatakan adalah sahabat Al-Bara ibn Azib. Tadi yang pertama adalah sahabat Anas bin Malik, yang kedua sahabat Anas bin Malik, yang ketiga ini adalah sahabat Bara ibn Azib. Apa yang dikatakan oleh sahabat Bara ibn Azib? Dikatakan bahwasannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Ya, bahwasannya Rasulullah Muhammad itu adalah seorang laki-laki yang berambut ikal dan berpostur sedang. Ya. Berambut ikal dan berpostur sedang. Marbu'an. Jadi marbu'an ini bahasanya apa ya? Badannya apa? Tubuh mulia beliau itu badannya itu tegap. Dibuktikan dengan apa tegapnya? Ba'idama bainal mangkibain. Mangkib itu ini Pak, apa nih? Pundak. Dua pundaknya saling berjauhan. Ini bahasa hadisnya seperti itu. Marbu'an, tegapnya marbu'an Nabi dibahasakan dengan ba'idama bainal mangkibain. Dua pundaknya saling berjauhan. Artinya apa? Nih, ini kan pundak Pak. Pundak kanan dan pundak kiri. Kalau dua pundak ini saling berdekatan kan begini Pak. Nih, begini nih. Apa namanya? Bongkok. Ya orang bongkok itu kan, atau kalau orang bongkok begini kan tuh. Artinya dua pundaknya saling berdekatan. Tapi kalau dua pundaknya saling berjauhan, nah, makin jauh pundak berarti makin tegak. Nah, ketika badan ditegakkan, otomatis dua pundak ini semakin
semakin menjauh. Nah, itu tadi makna marbu'an, rojulan marbu'an, seorang laki-laki yang tegap, seorang laki-laki yang gagah. Nah, seorang laki-laki yang pundaknya berjauhan, maknanya tegap, maknanya gagah. Ya, maknanya tegap, maknanya gagah. Nah, pundaknya ini bahasa kitanya mungkin bidang ya. Kalau bidang itu kan apa? Lurus. Ya, lurus antara bahu satu nih, pundak yang satu dengan pundak yang kedua itu, dengan yang pundak yang kedua itu lurus. Nah. Lalu berikutnya, azimal jummah ila syahmati uzunaihil yusra. Dan rambut beliau itu panjangnya sampai syahmati uzunaihi. Syahmati itu ini Pak, bagian kuping yang apa namanya nih, yang lembut nih. Ini kan kuping ya. Karena nanti dalam hadis lain dikatakan rambut beliau itu panjangnya melebihi kuping yang lembut ini. Ada juga nanti riwayat yang lain rambut beliau itu panjangnya di atas kuping. Nah, tetapi karena di sini yang menceritakan adalah sahabat Barong ibn Azib, beliau ketika melihat rambut beliau, rambut mulia Nabi itu panjangnya ila syahmati uzunaihi yusra, panjangnya sampai bagian kuping kiri, kuping kiri nih, kuping kiri yang bagian lembut ini. Kalau ada riwayat lain yang mengatakan lurus, lebih panjang dari itu, betul atau tidak? Ya jawabannya betul. Mengapa betul? Ya karena kapan dulu ngelihat rambutnya? Kalau ngelihat rambutnya sekarang, ya mungkin panjangnya sampai bagian kuping yang lembut. Kalau ngelihatnya 5 bulan lagi, ya maka udah panjang. Betul tidak? Makanya ini yang mengkisahkan adalah sahabat Barong ibni Azib. Ada juga nanti sahabat yang mengatakan panjangnya beliau itu sebelum kuping yang lembut ini. Nah, bagian atas ini nih, sampai awal kuping ini panjangnya. Tinggal kapan melihatnya. Nah, itulah mengapa memanjangkan rambut sunnah Nabi. Tapi kayak kita di Indonesia ini kan ada peraturan rambut yang rapi, apalagi di kantor. Ya berarti kan, oh nanti saya nggak mau lah motong rambut yang rapi karena tidak menjalankan sunnah Nabi. Lah kan sunnah Nabi banyak ya Pak ya. Sunnah Nabi itu sunnah Nabi banyak. Nah, jadi rambut beliau itu memang sedikit panjang, tidak panjang banget, tapi sedikit panjang. Ya sedikit panjang. Ya kalau sekarang kan rambut udah bisa dirapihin ya Pak. Ada pangkas rambut. Ya kalau zaman itu kan rambut ya hanya dipotong saja. Artinya zaman itu rambut yang panjangnya sampai sini itu hal yang biasa, hal yang wajar. Ya kalau kita zaman sekarang kan ada pangkas rambut, ada rambut yang dibentuk cepak, ada rambut yang dipotong yang dipotong ini. Ya kalau zaman itu ya rambut panjang ya dipotong. Ya maka dipotongnya tidak dipotong seperti dibentuk-bentuk seperti zaman saat ini. Lantas ketika Nabi rambutnya agak panjang, itu sunnah Nabi benar. Tapi karena kita ini kerja, ya peraturan di kantor cukuran harus rapi, ya di masyarakat juga, masyarakat Indonesia ini yang identik dengan sopan santun, salah satunya dengan merapikan rambut, kan seperti itu Pak. Ya maka ya kita ikuti. Terus sunnah Nabinya bagaimana? Lah kan masih banyak sunnah-sunnah yang lainnya. Masih banyak sunnah-sunnah yang lainnya. Tapi beliau antum juga kadang nih, mungkin sekarang antum nih, ada yang rambutnya agak sedikit panjang, menyentuh kuping sini. Ada nggak Pak? Ada, saya rasa ada. Berarti itu bagian daripada sunnah Nabi, ya sudah. Artinya tadi, ini karena nanti di kitab ini dijabarkan, ada sahabat yang mengatakan melebihi kuping, ada yang sebelum kuping. Fa'ayuhu ma'asan. Maka yang mana yang paling benar? Maka jawabannya ya semuanya benar. Mengapa semuanya benar? Tinggal kapan dilihatnya.
Tinggal kapan dilihatnya. Kalau karena ini beda-beda. Ketika Bara' bin Azib yang melihat kebetulan panjangnya sampai kuping. Ya mungkin sahabat Salman Al-Farisi, sahabat yang lain Anas bin Malik melihat rambut Nabi panjangnya belum sampai sini, atau mungkin lebih dari kuping yang bagian lembut ini, karena bagian ini syahmatul uzunaih tadi itu. Ya. Wa alaihi khullatun hamra. Wa alaihi khullatun hamra. Nah, beliau itu ketika itu dilihat sedang menggunakan kain. Khullah itu jubah, tapi bukan jubah, Pak. Antum ngelihat nggak kalau orang-orang Arab itu pakai jubah, tapi dia kayak ada jubah tambahan, rompi tambahan. Ini kan saya jubah nih. Kalau jubah ini kan bahasanya jalabiyah. Iya, jalabiyah, jubah itu. Nah, khullatun itu adalah jubah tambahan. Kalau kayak pangeran-pangeran Saudi itu, orang-orang Saudi kan dia pakai jubah tuh. Ada tambahan kain lagi. Nah, itu namanya khullah. Artinya khullah itu. Nah, huwa alaihi khullatun hamra. Nah, beliau itu ketika itu sedang menggunakan khullatun hamra. Ya, penutup jubah atau kain jubah yang warnanya merah. Nah, di sini ada juga yang menyebutkan merahnya jubah Nabi itu bukan merah yang pekat. Bukan merah yang pekat, tetapi jubah yang warnanya agak sedikit merah. Ya kan warna-warna itu kan, Pak, banyak namanya itu kan zaman sekarang, Pak. Betul tidak? Ada warna merah muda, ada merah tua, ada merah ati, apalagi zaman sekarang nih. Kalau antum beli cat di material itu, wah itu bener nggak? Saya aja pusing itu. Ada yang warnanya apalah, warnanya warna maca, warna apa itu, betul nggak? Padahal itu kan maca itu warna hijau kan. Ada hijau ini banyak banget itu. Coba kita buka itu katalog cat itu kan, ini banyak amat. Ini warna hijau aja apa ada namanya? Itu zaman sekarang. Ya makanya hadis ini mengatakan wa alaihi khullatun hamra, dan ketika itu beliau sedang memakai pakaian jubah yang warnanya agak sedikit merah. Agak sedikit merah. Nah. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Sesungguhnya aku tidak pernah melihat. Ya, aku tidak pernah melihat seseorang. Kata sahabat Bara' bin Azib ini, ma ra'aitu syai'an, aku tidak pernah melihat sesuatu atau seseorang qattu ahsana minhu, yang mana perawakannya itu lebih baik, perawakannya lebih indah daripada perawakan Nabi, perawakan Rasul. Tuh, jadi beliau ya tidak terlalu tinggi tapi badannya tegap, tidak terlalu pendek. Nah, bahunya juga lebar. Ya, bahunya juga lebar sambil menggunakan tambahan kain atau tambahan jubah yang berwarna merah. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Dan aku tidak pernah melihat ya sesuatu atau seseorang yang lebih indah, lebih enak dilihat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Lalu berikutnya sahabat Bara' bin Azib juga mengatakan, ma ra'aitu min zilimmati fi khullati hamra. Aku tidak pernah melihat, kata sahabat Bara' bin Azib, aku tidak pernah melihat seseorang fi khullatun hamra, yang badannya tegap dan sedang menggunakan kain atau tambahan jubah yang berwarna merah, ahsana min Rasulillah, tidak pernah melihat selain Rasulullah. Aku tidak pernah melihat ya seseorang yang badannya tegap, yang rambutnya tertata rapi dengan menggunakan pakaian kain tambahan berwarna merah yang lebih tampan atau yang lebih indah daripada Rasulullah. Nah, kurang lebih maknanya seperti itu. Lahu sya'run yadribu mangkibain. Ketika itu rambutnya Nabi mencapai
dua pundak. Nah ini. Ya, ketika itu, nah ini hadis yang berikutnya tadi, hadis yang pertama dikatakan sampai mana tadi? Nah, sampai kuping. Ketika ini, yang ketika dilihat berikutnya, lahu sya'run yadribu mangkibai. Lalu berikutnya rambut beliau ini mencapai dua bahu atau dua pundak. Kalau bahu itu mana Pak? Oh ini sama ya, pundak sama bahu sama. Nah, ba'idu ma bainal mangkibain. Yang mana dua pundaknya ini, dua bahunya ini saling berjauhan, tegak bahunya. Lam yakun bil qasiri wala bil tawil, dan rambutnya tidak panjang dan juga tidak pendek. Nah ini. Mohon maaf. Lam yakun bil qasiri wala bil tawil, dan perawakannya beliau ya, bukan rambutnya, perawakan beliau, tubuh mulia beliau itu tidak tinggi dan juga tidak tinggi dan juga tidak pendek. Nah ini. Nah, lalu berikutnya adalah mengapa seringkali kok hadisnya diulang-ulang? Iya, diulang-ulang. Kalau tadi yang pertama yang mengucapkan Anas bin Malik, Pak. Yang kedua yang mengucapkan siapa tadi? Barok bin Azib. Artinya ini dua orang yang berbeda mensaksikan bahwasannya Rasulullah ini memiliki tubuh yang tegak, tubuh yang proporsional, tubuh yang tidak tinggi dan juga tubuh yang tidak pendek. Nah ini dua saksi Pak. Ini kalau secara hukum dua saksi laki-laki ini cukup Pak. Ya jadi kalau dalam fikih itu, fikih jinayat itu ketika ada yang melakukan kesalahan, siapa saksinya? Maka saksinya ini minimal ini dua orang laki-laki. Terus kalau dua orang perempuan boleh nggak? Tidak boleh Pak. Karena dua orang perempuan ini ya tidak cukup. Tidak cukup kalau dua orang perempuan. Tapi kalau saksinya ibu-ibu banyak ya cukup. Ya tapi kalau laki-laki ini cukup dua orang laki-laki menjadi saksi. Nah, cukup dua laki-laki menjadi saksi. Nah, lalu hadis yang berikutnya adalah lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan, diceritakan dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Nah, apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitawili wala bil qasir. Nabi sallallahu alaihi wasallam tubuh beliau tidak tinggi dan juga tidak pendek. Nah. Sya'nul kafaini wal qadamaini. Ya, sya'nul kafaini wal qadamaini. Dan beliau memiliki tulang, ya, memiliki tulang sendi yang besar dan juga memiliki dua telapak kaki yang besar. Qadamain itu kan, kodamun itu kan artinya apa ini? Telapak kaki ya. Sya'nul kafaini wal qadamaini. Beliau memiliki telapak kaki yang besar, wa sya'nul kafaini, dan juga telapak tangan yang pas. Ya, telapak tangan yang tidak begitu besar dan tidak begitu kecil. Dokhmur ra'si. Nah, kepala beliau ini Pak, dokhmur ra'si itu maknanya apa ya? Kalau dibilang dokhem ini besar, tapi besarnya bukan besar yang kabir. Karena kalau kabiru ra'si ini kepalanya besar. Ya, tapi kalau dokhmur ra'si ini kepala yang enak buat dilihat. Besarnya ini besar yang pas. Besar yang enak buat dilihat. Jadi kalau kepalanya besar, bukan besar kepala ya Pak, tapi kepala yang besar ya, bukan besar kepala. Tapi kalau kepala yang besar di sini kadang kan tidak mungkin kelihatannya biasa-biasa saja sih gitu kan. Tapi makna dokhem di sini adalah makna yang kepala yang tidak terlalu besar dan tidak sedang. Jadi kalau derajat itu kan ini sedang Pak, ini sedang, ini besar, ini kecil. Nah, ini di atasnya sedang, di bawahnya besar. Nah, itu makna daripada dokhmur ra'si. Wa dokhmul karodis. Ya,
Wadohmul karodis, dan juga tulang belulangnya itu kuat. Tadi besar tadi itu. Ya, besar. Nah, tawilul masrubah, dan beliau memiliki bulu-bulu yang halus. Di mana? Di sekitar dadanya. Ya, di sekitar dadanya. Jadi di dada beliau itu ada bulu-bulu halus. Ya, tawilul masrubah. Masrubah ini bulu-bulu halus. Loh, ini sahabat sahabat Nabi ini, sahabat Ali ini kapan ini ngelihat bulu dadanya Nabi ini? Kapan, Pak? Dilihatnya ketika Nabi sedang menggunakan kain ihram. Ya, ketika Nabi sedang menggunakan kain ihram. Karena dada ini aurat bukan Pak untuk laki-laki? Bukan. Ya, dada ini bukan aurat. Aurat laki-laki itu pusar ke bawah. Sampai mana? Sampai dengkul. Ya, nih auratnya laki-laki itu dari dada, dari pusar ke bawah sampai dengkul. Makanya saya bilang hati-hati, Pak. Kalau bapak celananya sobek di paha, itu sholatnya nggak sah, Pak. Karena auratnya kelihatan. Nih, ini hati-hati. Ya, kadang kan kita lupa nih. Ya, kalau nggak tahu ya dimaafu lah. Kalau nggak tahu dimaafu. Tapi kadang juga ada juga. Ya, orang celananya sobek misal di bagian paha itu kan ya. Sholat dia, kelihatan itu aurat, Pak. Hati-hati. Itu aurat. Makanya bab celana sobek ini sebetulnya bab besar ini kalau dibahas. Ya, bab besar kalau dibahas bab celana sobek. Karena kita celana sobek sedikit doang gitu kan. Aman ini mah. Ya aman kalau nggak dipakai buat sholat. Siapa juga yang mau ngeliatin. Betul, nggak aman ini mah, nggak ada yang ngeliatin juga, nggak ketara. Tetapi ketika celana tersebut tiba-tiba dipakai buat sholat, nah ini kan kalau orang sujud, orang ruku kan pasti bagian sobek ini kebuka, Pak, karena pergerakan tubuh kita. Nah, bagian yang sobek ini nanti kebuka. Ketika kebuka ini menjadi aurat. Khususnya bagian yang sobek di atas dengkul. Ya, kalau yang sobek kadang kan ini ya, mohon maaf gimana saya mencontohkan ini. Kaki ini kan ya, kadang kaki ini kan bawah-bawah yang sobek gitu ya. Bawah-bawah yang sobek dikit ya itu mah nggak apa-apa, itu kan bukan bagian aurat. Tapi kadang nih kita pakai celana laki-laki dari atas dengkul nih, ini sering kadang. Ya, laki-laki dari atas dengkul, tiba-tiba itu ada yang bolong celananya, ada yang sobek celananya. Bahkan bisa jadi sarung kita. Kadang sarung ada yang sobek kan, Pak? Bener nggak? Ada sobek sedikit itu hati-hati, Pak. Masih mending ketika yang sobek ketutup. Kita pakai sarung kan ke kiri, kanan gitu ya. Masih mending kalau yang sobek itu ketutup. Lah kalau kebetulan yang sobek itu ada di bagian belakang. Tuh, kita sholat kebuka itu aurat, Pak. Nah, ya kalau emang udah tahu sarungnya sedikit sobek bagian sininya, jadi tuker biar supaya di bawah. Betul nggak? Biar supaya di bawah. Makanya antum pakai sarung nih kalau lagi sujud. Yang kelihatan apa ya? Dari dengkul ke bawah. Betul nggak? Lagi sujud itu kan dengkul kita kelihatan, ini apa nih? Betis ya. Betis kita kan kelihatan kalau laki-laki. Itu bukan aurat. Tapi auratnya laki-laki dari pusar ke bawah. Makanya orang pakai kain ihram. Ya, lagi tawaf, lagi sa'i, ya, lagi wukuf di Arafah. Nah, itu dadanya kelihatan. Itu dadanya kelihatan. Nah, begini, ini kan kain nih, ada kan ini sorban misalnya kain ihram. Ketika seperti ini dadanya kelihatan. Maka kain ihram itu kan menutupi ini nih, menutupi pusar ke bawah. Ya, menutupi pusar sampai bawah. Jadi pusar sampai bawah ke bawah dengkul itu aurat laki-laki. Tapi dengkul sampai bawah itu bukan. Nah, Ustadz, terus boleh nggak sholat pakai sarung tapi yang cuman dari dengkul sampai pusar misalnya? Ada orang nanya begitu nih. Boleh nggak? Ya boleh. Tapi kagak sopan, Pak. Bapak giliran kondangan pakai baju yang bagus. Giliran mau menghadap Allah pakai baju yang seperti itu, kan begitu. Makanya coba perhatikan, Pak. Orang habis tawaf, ada sholat sunnah nggak? Ada sholat sunnah tawaf. Lah itu sholat sunnah tawaf itu dadanya kelihatan nggak? Kelihatan.
Allahu Akbar. Emang itu orang sholat sunat tawaf itu pakai baju Pak? Enggak, pakai apa nih? Pakai ihram. Pakai ihram. Betul nggak? Pakai ihram. Sholat sunat tawaf, abis tawaf nih kita muter ngelilingi Ka'bah. Abis itu sholat sunnah sebelum sa'i, itu kan pakai kain ihram. Nah itu kan dadanya kelihatan. Betul nggak? Apa nih betis kita kelihatan. Kita sholat sekarang ya, kalau itu lagi di depan Ka'bah ya. Kondisinya berihram. Lah kalau kita misal sekarang sholat yang hanya menutupi aurat, iya boleh tapi kagak sopan. Nggak sopan ya. Gitu. Giliran mau ketemu orang aja, bajunya lengkap. Gilir rapi. Giliran mau ketemu Allah aja, bajunya seadanya. Nah ini artinya seperti itu. Kita ini kan mau beribadah. Nah itu orang-orang itu kalau ke gereja itu pada pakai jas Pak. Ya, betul nggak? Itu orang-orang itu pada rapi kalau mau gereja itu. Giliran kita ini sarung itu nggak ganti-ganti kayak Pak ya. Nah itu, makanya tadi disunahkan menggunakan wewangian. Tidak mesti baru, tidak mesti bagus, yang penting rapi, yang penting bersih. Kalau memang tidak ada yang baru. Tapi kalau ada yang baru ya dipakai yang baru. Gitu, jangan yang dibeli batik mulu. Ya baju kondangan mulu ya, kecuali baju batiknya itu aja, itu kan hal yang lain ya, itu kan hal yang lain begitu. Baju batiknya itu aja, terus sarungnya itu aja, itu kan hal yang lain. Yang penting adalah menutup aurat, yang penting adalah rapi, yang penting adalah suci dan bersih. Itu dasarnya, suci, bersih, rapi, wangi, selesai. Itu ya, makanya kan kadang kita kalau Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat disunahkan buat pakai pakaian yang paling bagus. Betul gak Pak? Lah iya, yang mau wangi biar apalah, itu hari Jumat Pak. Harinya umat Muslim. Ya harinya umat Muslim, artinya umat Islam. Hari kita itu hari Jumat itu. Makanya ada Jumat berkah. Ya ada Jumat berkah, ada Jumat maghfirah lah itu. Nah kita disunahkan untuk memakai pakaian yang bagus, yang indah, biar menggambarkan Islam itu kaya gitu loh Pak. Islam itu ya lah hari Jumat lah, buktinya gitu. Hari Minggu kadang kita nih, sekarang hari Minggu ya, keluar dikit itu. Ya orang mau ke gereja pada pakai jubah semua, pada pakai apa namanya, jas semuanya. Rapi mereka. Ya lah kita hari Jumat makanya pakai baju yang paling bagus. Baju yang paling indah, baju yang paling menarik. Karena apa? Itu hari kita. Nah ini mumpung hari Minggu nih, sedikit mengingatkan. 3 hari lagi Idul Adha ya Pak ya. Idul Adha hari apa? Hari Rabu insya Allah. Biasanya kalau Idul Adha nggak ada perbedaan biasanya. Ya, karena motong sapi ya, nggak ada perbedaan biasanya. Nah karena hari Rabu sudah Idul Adha, jangan lupa hari Selasa Pak. Itu hari Arafah. Nih jangan sampai salah tanggal nih kita nih. Idul Adha itu kan 10 Zulhijjah. Kalau hari tasyrik 10, 11, 12. Hari tasyrik 11, 12, 13 ya. Nah, hari tasyrik itu 11, 12, 13 Zulhijjah. Idul Adha 10 Zulhijjah. Nanti tanggal 9 Zulhijjah itu ada hari Arafah. Hari Arafah itu ngapain? Hari Arafah kita di Indonesia disunahkan buat puasa. Tetapi saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, hari Arafah itu titik temu haji Pak. Jadi orang haji itu waktu utamanya itu bukan Idul Adha. Tapi waktu utamanya itu ketika hari Arafah. Tuh bukan Idul Adha, bukan. Orang-orang ketika Idul Adha mah udah lempar jumroh mereka. Tuh. Ya, kita nih Idul Adha di sini nih. Saudara kita yang haji itu udah pernah lempar jumroh dari Musdalifah, udah bergerak mereka menuju Jamarat, lempar jumroh Aqobah pertama. Jadi kapan puncak haji itu? Al-hajju huwal arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Itu haji Pak. Makanya kalau lempar jumroh itu bisa dibadalin sama orang lain. Kita sakit nih Pak. Misal ada orang berangkat haji sakit di sana, belum meninggal ya, sakit. Kalau bisa itu ketika
di Arafah dia masih ngikut. Dengan apa cara ngikutnya? Biasanya di ambulan, Pak. Jadi kalau orang haji itu sakit, H-3 atau seminggu sebelum Arafah itu dipisahin. Orang-orang yang sakit, mana yang nggak bisa jalan, mana yang nggak bisa bangun. Bahkan ada itu mobil bis isinya tuh kasur semua, Pak. Buat apa kasur itu? Buat orang-orang yang sakit. Kapan bis itu bergerak? Nanti ketika hari Arafah. Tuh. Jadi hari Arafah itu orang yang sakit aja bahasanya dipaksa buat datang ke tanah Arafah itu. Satu hari itu kapan nanti, Pak? Hari Selasa nih. Makanya kita disunahkan untuk berpuasa di hari tersebut. Orang-orang muslim dari berbagai macam negara, berbagai macam benua semua kumpul di sana buat ibadah haji. Nah, kita di sini disunahkan untuk berpuasa. Hadis Nabi dikatakan bahwasannya barang siapa, ini sahih hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berpuasa di hari Arafah diampuni dosanya 1 tahun ke belakang, wasanatul baqiyah, sanatul madiyah wasanatul baqiyah, 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Dan satu lagi, afdalud du'a ad-du'a'u indal Arafah. Sebaik-baiknya waktu doa adalah doa ketika waktu Arafah. Tuh, sebaik-baiknya doa. Makanya saya mengingatkan, monggo disunahkan ya Pak, disunahkan. Yang kuat hari Selasa kita puasa Arafah. Ya, karena itu adalah titik utama jamaah haji semua berkumpul itu di padang Arafah. Di tanah Arafah itu berkumpul, ya kita di sini disunahkan untuk berpuasa. Seperti itu. Jadi jangan sampai terlewat. Ini adalah amalan-amalan sunnah-sunnah yang luar biasa pahalanya, ya. Sunnah-sunnah yang luar biasa pahalanya ketika di hari Arafah. Mungkin karena sudah jam 6 lewat, ya ini syuruknya udah lama juga. Silakan, monggo mungkin ada yang mau bertanya, silakan terkait hal-hal yang lain. Kalau ada pertanyaan silakan terkaitan dengan sejarah Nabi, Syama'il Muhammadiyah atau yang lain, monggo. Jika tidak, kita tutup ya Pak. Terima kasih para hadirin sekalian. Itu beberapa hadis dari saya, baru 4 hadis Pak. Ya masih baru 5 hadis. Masih banyak hadis-hadis yang lain. Supaya kita makin cinta sama Nabi. Makin cinta, makin tahu kita sama Nabi. Kita aja tahu tuh, kita sayang sama anak sampai tahu, oh anak kita itu punya tanda lahir. Betul tidak? Kita tahu. Lah ini Nabi, masa kita nggak tahu? Kan begitu. Ya, ciri fisik beliau. Itu saja dari saya. Terima kasih para hadirin. Sehat selalu, berkah selalu. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita berdoa di waktu duha ini, ya di waktu menjelang duha ini kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita hajatkan bisa diijabah oleh Allah. Semoga kita bisa hadir, bisa datang, bisa berkunjung ke Baitullah, Makkahul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah dalam rangka melaksanakan ibadah umroh dan juga melaksanakan ibadah haji sembari berwukuf di padang Arafah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati umil Quran wa syafaati Rasul syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wassallim wa barik wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna duha duhauka wa baha bahauka wa quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qaribahu
wa in kana haraman fatahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa quwatika. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram Makkatal Mukarramah wa Madinatal Munawwarah fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah. Inna ma'amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.